Lelucon ini dilatar belakangi oleh argumen dari para skeptis bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh para muridnya. Kemudian para murid mengarang cerita bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau argumen skeptisisme tersebut memang benar, maka terjadilah kekonyolan sebagai berikut. Are we all here? I need 100% participation for this to work. Akan lebih mudah improvisasi sebuah kebohongan jika memang kebohongan itu dilakukan sendirian. Tapi jika sudah melibatkan 2 orang atau lebih, maka dibutuhkan partisipasi 100% untuk menjaga suatu kebohongan berlangsung terus-menerus. Tapi tetap saja sulit. Contohnya, ada 3 orang bersepakat untuk berbohong bahwa mereka makan gratis di restoran berbintang 5. Agar kebohongan ini dianggap benar, mereka harus seia sekata untuk segala detail-detailnya. Misalnya, apa nama restorannya, menu apa yang dimakan, tanggal berapa mereka datang, jam berapa mereka makan, dan seterusnya. Tapi jika salah satu dari ketiga orang ini akhirnya mengaku bahwa mereka berbohong, maka 2 orang yang sisanya akan sulit dipercayai. Nah, itu contoh untuk 3 orang. Sedangkan murid Yesus ada 11 orang. Semakin banyak orang, semakin susah. Semakin berisiko kebohongan mereka terbongkar. Inilah maksudnya partisipasi 100%. Yeah, everyone's here. All 12. 11. 11 of us. Ya, sebenarnya Yesus memilih 12 murid. Tapi satu, yaitu Yudas Iskariot, sudah mati bunuh diri karena menyesal telah menjual Yesus. We are going to steal his body. We're going to tell the whole world that he rose from the dead. And then, we're all going to get brutally murdered. Memang pada akhirnya, hampir semua murid Yesus dan orang-orang Kristen perdana, itu mereka dibunuh secara brutal dan mati sebagai martir. Kita lanjut lagi ya. Yohanes menguji motivasi mereka. What's in it for us? Do we all get riches, fame, and fortune first, right? No, get this. You're going to be hated, persecuted, and reviled for the rest of your life. Harta dan tahta memang sering menjadi dasar atau motivasi perbuatan negatif. Contohnya, wah, orang itu pindah ke Kristen karena dia dibayar mahal, dikasih rumah, dikasih mobil. Nah, ini motivasi yang dipengaruhi oleh harta. Contoh lain, kita sering melihat aksi koboi, orang marah-marah sambil menodongkan senjata. Nah, ini berhubungan dengan tahta atau motivasi karena kekuasaan. Maka di sini Yohanes bertanya, kita berbohong untuk dapat apa sih? Pada kenyataannya, semua murid tidak ada yang menjadi kaya, tidak ada yang mendapat kekuasaan di pemerintahan atau kekuasaan apapun, sehingga argumen skeptisisme ini diuji. Apa motivasi mereka melakukan kebohongan tersebut? Okay, we'll start from the beginning. Everybody, for John, The beloved disciple. Frasa murid yang dikasihi ini muncul berkali-kali di Injil Yohanes. Silakan pause untuk melihat referensinya. So, okay. We go down to Jesus' tomb. We pay off the Roman soldiers that are guarding the tomb with their lives. Why would they do that? And Pada masa itu, kalau prajurit Roma gagal melaksanakan tugasnya, dia langsung dihukum mati. Konyolnya di cerita ini, prajurit Roma yang menjaga makam Yesus itu menerima suap, tapi berakhir dengan dibunuh. Ini sangat konyol. we tell the whole world that he rose from the dead, and we get brutally murdered for our troubles. Jadi melewati kesulitan itu, menyogok prajurit Roma, menggelintingkan batu. Pada akhirnya mereka berbohong untuk dibunuh. Ini sangat konyol memang. Peter, you rock! Rock di sini adalah idiom bahasa Inggris ya, yang berarti keren.
Tapi secara literal, maksudnya rock adalah batu. Dan nama Petrus itu sendiri artinya batu. Jadi ini permainan kata-kata plesetan. Thomas! Okay, look, back me up here. I know you can't be cool with all this. I know you gotta have some doubts. Come on. Doubts? I will never have any doubts again! Ini referensinya di Yohanes pasal 20 ayat 25. Thomas adalah seorang yang tidak percaya kebangkitan Yesus sampai dia mencucukkan jarinya di tangan dan di lambung Yesus. I am out of here. I'd rather be exiled to a deserted island than spend another minute with you wackos. Lucunya di sini, Yohanes memang akhirnya disingkirkan di Pulau Patmos, di mana di situ dia menerima dan menuliskan kitab Wahyu. Nah, jadi inilah lelucon yang dibuat untuk menjawab skeptisisme bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya dan murid-murid ini melakukan konspirasi yang akhirnya membuat mereka mati dibunuh secara brutal. Di sini kita juga bisa melihat bahwa seseorang itu rela mati atas apa yang dianggapnya benar. Sebaliknya, tidak ada orang yang rela berbohong, tapi tidak mendapatkan keuntungan apapun, apalagi bahkan sampai mati. Oke? Tuhan Yesus mengasihimu.